Halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel American seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke sahabat Pioneers, karena banyak yang request ya untuk penjelasan di dalam red ini ya. Apa sih untuk keterangannya dari Dr. Nicholas? Mari saya ajak kalian ke penjelasannya. Jadi disimak sampai selesai ya, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Oke. Di sini sudah saya siapkan ya untuk penjelasannya sesuai dengan isi yang ada di dalam. Kalau kita klik red itu tadi ya, di situ ada keterangan dan di sini sudah saya translate semua ya untuk keterangannya, dan langsung saja disimak sampai selesai. Oke. Verifikasi identitas bertenaga manusia di era AI. Komunitas, bahkan dan terutama komunitas digital, membutuhkan orang. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar? Dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditenagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler paling terdistribusi di dunia. Rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KYC asli. Membangun komunitas kripto di era AI. Ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, atau Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna akhir dan pengembang hingga penambang dan validator. Namun, menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Kami telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma bertenaga AI untuk menumbuhkan basis pengguna mereka, tetapi itu bisa menjadi masalah. Selama bertahun-tahun, Facebook mengandalkan algoritma bertenaga AI untuk menyortir dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, mengandalkan algoritma AI saja menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga. Dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi, algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi. Baru-baru ini, tawaran 44 miliar dolar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam, yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter. Dengan bot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan untuk pengiklan sementara membuat pengguna frustrasi. Jelas bahwa AI yang ada tidak cukup. Insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna, serta memantau dan mengawasi produk AI dengan cermat. Sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat. Komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama di Wall Street Bets telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali. Semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata. Anggap saja Turing Test dalam skala besar. Bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata? Mematuhi regulasi yang lebih ketat. Memverifikasi identitas pelanggan seseorang adalah proposisi yang kompleks, membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi. Menambah masalah bagi perusahaan teknologi, seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto, adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat.
mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KYC. KYC atau kenali pelanggan Anda mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan, KYC kini semakin dibutuhkan perusahaan di sektor cryptocurrency mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan, dengan perluasan Web 3 dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, pentingnya KYC hanya akan bertambah. Sayangnya, biaya KYC bisa menjadi penghalang bagi banyak startup kripto. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jam manual dan perekrutan staf hingga harga alat kepatuhan dan penerapannya, perusahaan dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk verifikasi. Bahkan dengan tarif KYC yang dikurangi dan diiklankan secara umum sebesar $1.49 hingga $2.05 per pengguna. Solusi ini tidak dapat diskalakan atau hemat biaya untuk mengumpulkan basis pengguna yang besar. Selain itu, KYC dapat menciptakan friksi dalam hal orientasi pengguna baru, memberikan penghalang masuk yang baru dan berat. Di Inggris saja, misalnya, 1/4 aplikasi baru ditinggalkan karena gesekan KYC. Itu mengungkapkan ironi utama KYC. Dalam ketidaksabaran kita seringkali terlalu manusiawi untuk membuktikan kemanusiaan kita. Pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan. Untuk mengatasi dilema KYC ini, kami percaya desain yang berpusat pada manusia dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan Web 3 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum. Jaringan Pi didirikan berdasarkan sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia sebagai PhD Universitas Stanford. Anda mungkin berharap banyak dari kami. Kami mengatakan, kebenaran ilmiah, karena kami percaya ada kebenaran dalam segala hal yang kami lakukan dalam upaya untuk lebih dekat dan menguji hipotesis kami dalam desain, strategi, dan manajemen. Fakta matematika yang tidak berubah memandu kami, dan kami selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan iterasi berikutnya. Ketika kami mengatakan, kebenaran manusia, kami mencerminkan fakta bahwa tidak ada proyek yang dibangun dalam ruang hampa. Semua yang kami lakukan dialami oleh orang-orang nyata, di tempat nyata, dengan kehidupan nyata, emosi, dan pengalaman yang dapat memengaruhi persepsi mereka. Beberapa kebenaran manusia bersifat mendasar, lainnya dapat ditempa. Kami juga mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan komunitas di setiap iterasi. Mempertahankan keseimbangan antara kebenaran itu mendorong kami maju, selangkah demi selangkah, seiring kemajuan proyek kami. Misalnya, desentralisasi adalah salah satu properti terkemuka dari jaringan kripto dan komponen penting dari VCP, tetapi kami tidak ingin hanya mendesentralisasi demi desentralisasi. Sebaliknya, kami telah mengadopsi desentralisasi progresif berdasarkan tahap industri, kesiapan dan kesadaran halayak arus utama, pengembangan utilitas teknologi blockchain, dan fase proyek kami. Semoga pada akhirnya mencapai desentralisasi yang bermakna dan berkelanjutan. DP. Kami telah menerapkan metode berulang untuk semua aspek proyek. Mulai dari strategi tingkat jaringan kami hingga menguji fitur produk kecil di aplikasi seluler kami, hingga mengembangkan model token hingga proses alur kerja. Perbedaan itu memisahkan kami dari beberapa model set in stone yang mengandalkan hipotesis white paper mereka sebelum orang-orang mereka. Sebagai gantinya,
Kami menerapkan umpan balik dan iterasi kami untuk menginformasikan dan meningkatkan model token dan struktur jaringan semuanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang kami layani dengan lebih baik. Solusi KYC bersumber komunitas P-Network. P-Network merancang solusi KYC aslinya, PKYC, sebagai tanggapan atas kurangnya skalabilitas, aksesibilitas keuangan, dan jangkauan global dari solusi pasar pihak ketiga lainnya. Menggabungkan kebenaran ilmiah dan manusia. PKYC menggabungkan otomatisasi mesin AI dengan verifikasi manusia, hyperlokal, crowdsourced untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk lebih dari 35 juta anggota global yang sudah menggunakan platform selulernya. Otomatisasi mesin bertanggung jawab atas pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ide palsu, pemeriksaan liveness, dan perbandingan gambar. Verifikasi manusia. Sementara itu, diproses oleh individu yang telah disetujui sebelumnya yang memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KYC anggota lain, sehingga mencegah individu membuat akun palsu. Untuk mengatasi masalah KYC yang dapat diskalakan, PKYC sekarang menawarkan tenaga kerja validasi manusia yang kuat dan mandiri di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, area yang mewakili sekitar 92,6% populasi global. Jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya, yang memvalidasi aplikasi KYC secara global, yang upayanya dihargai DP. Selain mencegah akun spam dan mencegah aktor jahat, PKYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan hukum sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Di era AI, P-Network telah membangun solusi KYC terukur terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dengan verifikasi manusia crowdsourced untuk solusi yang efisien dan responsif. Memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia, PKYC memungkinkan jaringan untuk membangun komunitas kripto yang patuh secara hukum yang dioptimalkan untuk akurasi, privasi, dan aksesibilitas global. Dan yang terbaik, itu benar-benar manusia pada intinya. Sebenarnya, sulit bagi pengusaha manapun untuk mengetahui apakah atau kapan proyek mereka akan berhasil, dan itu juga berlaku untuk kita. Apa yang kami ketahui adalah bahwa Pi memiliki visi besar untuk jaringan dan ekosistem yang dapat diakses dan inklusif yang dibangun di atas blockchain dan didorong oleh cryptocurrency yang terdistribusi secara adil. Melalui kekuatan komunitas, kami semakin dekat setiap hari untuk mewujudkan visi tersebut. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokkalis adalah pendiri dan kepala teknologi di jaringan Pi. Kokkalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain. Di awal bekerja, Kokkalis membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari pasca doktoralnya, dia memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi pada kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Kokkalis dapat berbicara tentang potensi teknis, finansial, dan sosial dari cryptocurrency dan keterbatasannya. Artikel ini pertama kali muncul di Tab Forum Hak Cipta 2023 Social Chain Inc. Seluruh hak cipta. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi itu tadi penjelasannya ya, begitu pentingnya mengenai KYC. Oke, dan tadi ada hal penting juga yang mana disebutkan sudah semakin dekat dengan tujuan kami gitu ya. Berarti open minded dong ya, berarti open minded ini udah semakin dekat dong ya. Tujuan proyek ini kan untuk sukses, suksesnya itu di open minded, dan disebutkan tadi sudah semakin dekat dengan tujuan kami. Nah, ya kita doakan saja, semoga memang benar bahwa proyek ini segera mungkin open minded.
Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya informasikan ya. Dan kalau kalian belum paham juga, silahkan diulang lagi videonya ya, agar kalian paham dan paham ya, tidak bingung lagi. Oke. Oke, sekian aja untuk informasi saya kali ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.